Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ditek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini mungkin Mang akan membahas sebuah ini ya, Bluetooth keyboard nih. Kebetulan memang kemarin permasalahannya ini yang apa namanya yang laptop ini si si keyboardnya agak bermasalah ya. Jadi kayaknya ada sedikit terganggu nih di jalur ini ya. Jadi kadang nyambung, kadang tidak gitu. Nah, untuk kalau beli lagi keyboard gini agak lumayan ya, bisa sampai ya hampir 1 jutaan lah ya, kalau yang originalnya gitu. Nah, kemarin salah satu solusinya Mang pakai ini ya, pakai keyboard Bluetooth ya. Ini di e-commerce beli ya sekitar 80 ribuan ya sampai 100 ribu tergantung toko yang menjual gitu ya. Ini ada beberapa warna ya. Kita review saja. Yang pertama kita dapat ini ya, manual book ya. Manual book, terus kita dapat apa namanya? Ini ya keyboardnya. Bentar, ada magnetnya. Nah, ini dia keyboardnya ini tipis banget ya. Nih kelihatan apa? Dan kan bagian bawahnya metal, bagian atasnya sih plastik ya. Nanti kita review. Terus dapat juga nih kita kabel Type A ke Type C ya untuk chargernya. Ini bagian pinggir di sini ya. Oke, kita review aja ya. Menurut spesifikasi untuk untuk si keyboard ini dia itu adalah Bluetooth ya, standar interface. Jadi kalau mau koneksi ke laptop ataupun ke ini ya, ke HP, kita harus menggunakan atau menyalakan Bluetooth dari laptop ataupun HP-nya itu. Terus yang ininya bisa beroperasi sampai 10 meter ya, lumayan jauh lah gitu ya. Terus voltasenya ini 3 volt sampai 4,2 volt ya. Tapi ini kan wireless ya. Nanti mungkin untuk pengecasannya segitu ya. Untuk konsumsi dayanya ini untuk waktu nyala dan dipakai gitu ya. Terutama kalau si keyboardnya ini dipakai ini di 8 mikroampere ya. Sedangkan kalau standby itu 0,3 mikroampere, sedangkan kalau sleep ini lebih kecil lagi ya. Terus untuk chargingnya ini 100 mAh sampai 200 mAh ya. Ini standby-nya katanya kalau standby bisa 100 hari. Atau nanti kita lihat ya. Kita coba apakah selama itu. Terus untuk chargernya kalau sampai chargingnya kalau sampai penuh gitu ya. Ini 2 sampai 3 jam ya. Ya mungkin tergantung adapternya juga gitu ya. Dia pakai baterai lithium yang 220 mAh ya, si chargernya itu atau sumber dayanya itu. Jadi kalau yang Bluetooth yang dulu kan ini biasanya kita harus pasang baterai ya. Kalau ini enggak nih. Ini makanya bisa tipis banget ya, karena dia sudah include baterainya di dalam ya, di dalam dari keyboard ini. Terus sustainable working time-nya, jadi untuk waktu bekerjanya bisa sampai 30 jam ini katanya ya. Berarti bisa seharian lah nyala gitu. Dan untuk baterainya ini bisa hidupnya itu sampai 3 tahun katanya, baterai yang di dalamnya ini ya, sumber powernya. Terus untuk key life-nya itu 5 juta ya, 5 juta stroke katanya. Dan bisa beroperasi di minus 10 derajat sampai 55 derajat. Oke, kita review ya. Yang pertama tadi ya, si bahannya itu ini plastik ya. Plastik, terus bagian belakangnya metal ya. Metal kaleng biasalah tipis. Terus ya kalau ininya lumayan kalau touch-nya gitu ya atau tombolnya itu lumayan nyaman ya. Walaupun ya tidak seenak mekaniknya. Tapi ya namanya juga barang 80 ribuan ya. Tidak terlalu bermasalah. Ini untuk connect-nya itu pakai function ya. Jadi kalau yang ada biru sama ini tuh untuk menandakan fungsi nih. Ya. Jadi misalkan untuk koneksi ke laptopnya nih, kita kasih tekan ini sama ini. Nanti Mang tunjukin ya. Terus ini untuk mengaktifkan ini dan tidaknya pakai function ini juga ya. Nah, ini untuk ada pilihannya bisa untuk Android, Windows ataupun iOS ya. Nah, pilihannya. Nanti Mang kasih tunjuk lah cara koneksinya gimana. Nah, ini juga ada indikator di sini ya. Ada indikator untuk koneksinya. Ini Bluetooth-nya.
ada indikator untuk caps lock. Jadi kalau caps locknya nyala ini nyala gitu ya. Dan satu lagi untuk power ya. Jadi kalau dinyalakan, nah ini kelihatan ya, biru ya, nyala gitu, langsung mati lagi. Nanti tinggal nunggu koneksi. Bagian pinggirnya ini ada tombol power on off ya, on off sama Type C untuk charger. Gitu ya. Jadi, nah ini ngecasnya ke sini ya nanti. Oke, kita tutorial cara nyambungnya ya. Nah, tutorial cara nyambungnya. Ini memang cabut aja ya keyboard yang ininya. Jadi biar nyambungnya, ini kebetulan memang pernah nyambung ya. Jadi ada kemungkinan nanti ini langsung nyambung ya. Nanti biar saya menunjukkan lagi langkah-langkahnya ya dari awal. Pertama kita nyalain ini ya. Nah, udah nyala ya. Nah, ini tunggu sampai, jadi intinya kalau mau koneksiin ke sini ya, si ini jangan dinyalain dulu. Kalau yang sudah terhubung gitu ya. Karena kalau ini dinyalain dulu, nanti dia tidak akan terhubung gitu. Jadi dia harus mematikan on off-nya on lagi, baru dia nyambung ya. Kalau sudah yang terhubung. Nah kalau yang awal-awal ya pertama settingnya kita adalah mengaktifkan Bluetooth di sini ya, di laptopnya gitu. Nanti juga Mang akan coba di sini ya, di HP ya. Nih ya, kalau ini kan apa namanya, yang virtual keyboard. Nah, untuk koneksi Bluetooth-nya, nah ini kan nyala nih, gitu ya, di Bluetooth-nya. Nah, kalau apa namanya, ini kan belum dinyalakan ya. Nah, kalau mau nyambung ya, kalau karena ini pernah di setting nyambung, tinggal dinyalakan aja ini ya. Nah, ini tinggal di on. Nanti dia biasanya gitu ya, otomatis terhubung. Nah, ini nih, Bluetooth keyboard ya. Nah, ini udah connected nih, di Bluetooth keyboardnya. Jadi otomatis tuh kan, ini si apa namanya, si keyboardnya itu langsung nyambung dan aktif lah gitu ya. Nah kalau yang awal-awal gitu ya, yang ceritanya ini belum nyambung ya, terus Bluetooth-nya juga misalkan masih mati gitu ya. Nah kita bisa cari di sini sebenarnya ya, misalkan kalau yang shortcut-nya udah ada di sini gampang ya, kita Bluetooth-nya tinggal nyalain ya di sini nih. Kalau untuk tablet-tablet kayak gini terus juga HP ini gampang ya, tinggal Bluetooth-nya dinyalain gitu ya. Nah ini kita cari Bluetooth-nya nyala, coba ya, more Bluetooth setting biar kelihatan. Nah ini kan belum ada nih ceritanya ya, belum ada device-nya, keyboardnya ini ada juga yang lain ya, apa yang pernah diingat lah gitu ya. Ini kita coba remove aja dulu ya, ceritanya nih belum terhubung ya. Nah ini nggak ada ya si keyboardnya. Nah caranya kita add device ya, add device. Nanti dia akan nanya nih device-nya apa, Bluetooth gitu ya. Kita klik Bluetooth dan ininya si apa namanya nih, si keyboard kita nyalain ya. Nah kita nyalain, nanti kan dia nyari nih. Nah kalau nggak ketemu ya, dia nggak belum nyala keyboardnya, kita pencet FN Connect ya. Nah ini, jadi kalau ini berkedip, nanti dia nyari ya, nanti ketemu nih. Kalau sudah berkedip gini ya, ada Bluetooth keyboard nih, kita tinggal klik aja ya. Nah ini, nah udah tersambung ya. Nah kalau sudah tersambung, si keyboard yang blinking tadi nih, indikatornya dia jadi mati ya. Gitu ya. Jadi kalau awal-awal kita aktifkan dulu si keyboard apa, si Bluetooth-nya. Udah gitu kita nyalain si keyboardnya gitu ya. Kalau udah kedetek, biasanya biar memudahkan, kalau nggak kedetek gitu maksudnya, kita pijit FN Connect ya, bareng. Nah itu biar si ininya blinking, dia nyari gitu ya, nyari sinyal Bluetooth. Nah ketika udah kedetek sama si apa namanya, si laptop, kita klik
gitu ya, nanti connected. Nah, kalau udah ini ya udah berfungsi ya tuh. Udah berfungsi. Nah, ini kan udah pokoknya kayak keyboard biasa aja nih, kayak keyboard laptop ya. Jadi daripada beli yang aslinya ya, yang kayak gini lumayan mahal walaupun lebih nyaman ini ya pasti ya karena lebih support di sini menu-menunya dan lain-lainnya, tapi biar ya hemat lah gitu ya. Kita beli yang murah ini yang 80 ribuan gitu ya. Nah, ini bisa milih juga ya karena ada beberapa fungsi misalkan kayak di iOS tuh beda dengan di mouse ya, dengan di Windows ya. Kalau Windows 11 ini secara fungsi sebenarnya mah hampir sama dengan iOS. Nah, kalau untuk milihnya di sini ya, Fn Win misalkan untuk Windows ya. Jadi nanti fungsi-fungsinya kayak pokoknya kayak Windows lah gitu ya. Fungsi-fungsi dari tombol-tombolnya ini. Nah, kalau yang Android ini Fn Android gitu. Itu ya. Kalau yang Windows, pokoknya mudah lah, tinggal kita pakai. Ini contoh, misal kita ngetik ya. Kita buka dulu Word-nya. Pokoknya intinya udah kayak fungsi ini aja ya, keyboard biasa lah gitu ya. Kita ngetik dan lain-lain, kayak kita create baru. Ya. Nah, ini udah bisa langsung ngetik ya. Kita coba zoom ya. Nah, tuh. Pokoknya udah ini ya, udah berfungsi lah gitu ya. Oke, itu ya caranya. Oke, kita coba di Android ya. Ini kita matikan dulu si apa namanya, si Windows-nya atau si tabletnya. Kita coba koneksi di Android ya. Untuk Android pun sama ya. Kalau mau koneksi di Android ini kita matiin dulu, ceritanya mati ya. Kita aktifkan dulu apa namanya, Bluetooth-nya ya. Nah, ini aktifkan dulu Bluetooth-nya. Oke. Nih kalau udah gitu kita nyari, kita nyalakan ya. Ini nih si keyboardnya. Nah, udah nyala ya. Kita coba cari di sini ya. Kita tekan lama aja. Nih, tekan lama ya. Nanti dia akan nyari eh, Bluetooth, keyboard Bluetooth ya. Ini kalau belum kedetek sama seperti tadi kita coba Fn Connect ya. Fn Connect nih, biar ini ngebling ya, nyala, biar kedetek lah intinya mah gitu ya. Nah, ini belum kedetek ya. Coba. Nah, ini ya. Nah, ini udah kedetek nih ya, Bluetooth keyboard. Kita klik aja, dia nunggu pairing ya. Kita allow, pair, klik pair ya. Mudah-mudahan bisa terhubung ya. Kita nyoba nih, emang karena belum nyoba juga kalau di Android. Nah, ini udah terhubung ya. Di keyboardnya udah terhubung. Apa namanya, Bluetooth keyboardnya. Ini kita coba function ini ya. Function Android. Kita coba misal buka teks ya. Bentar. Teks. Oh, ini karena ininya ya, sudah pindah ya. Oh iya. Ini karena udah keyboardnya udah pindah ke sini, jadi apa namanya? Tadi kalau kita ngetik langsung di sini nggak keluar ya kan, biasanya keyboardnya itu keluar ya, keyboard virtualnya. Kalau ini karena sudah terhubung ke sini, jadi dia ada di sini ya tuh. Nih, teks coba ya. Nih. Nah, kita ketik di sini aja, misalkan nih browser nih, Google ya, misal ya. Google. Nah, kita enter ya. Oh, nah kan.
Pokoknya udah terhubung ya, kita tinggal pakai aja, misalkan mau pakai ngetik, terutama untuk tablet ya, tablet dan lain-lain. Ini bisa dimudahkan ya dengan adanya keyboard ini, jadi tidak pakai virtual keyboard ya, nggak di layar gitu, melainkan menggunakan ini gitu. Nah, ini bahkan dia ada kursornya ya, nih. Nah, kan ada kursornya, jadi ada kursor dari si keyboardnya ini gitu, gitu tuh tinggal kalau mau kamera ya double klik ya, udah jadi kamera nih. Tuh, ya. Misalkan kalau mau buka browser, klik ya. Nih, kan. Pokoknya intinya semua fungsi keyboard ini udah ada di sini ya. Kayak mau buka software gitu ya, buka apa, ya tinggal pakai keyboard ini aja. Jadi lebih mudah ya. Oke, itu ya review dari keyboard Bluetooth ini. Nah, kalau menurut Mang ini cukup ini ya, cukup worth it lah untuk dimiliki kalau keyboardnya rusak, misalkan keyboard laptop, tabletnya pengen ada keyboardnya, kalau enggak ya kayak tadi Mang kasusnya yang ini ya, tablet ini bukan tablet ini mah sebenarnya PC ya atau laptopnya ya, ini rusak, bisa beli keyboard ini ya sebagai alternatif daripada beli keyboard aslinya yang agak lumayan mahal gitu ya. Ya kalau tadi ya kalau mementingkan fungsi gitu ya daripada eh, stylenya gitu ya, mending pakai yang ini gitu ya. Dengan 80.000 semua fungsi keyboard ada di sini ya, di Bluetooth keyboard ini. Itu aja untuk video kali ini ya. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.